Halo guys, selamat pagi. Jadi kan karena ini kebetulan mati lampu, kami bosen lah. Jadi ku ajaklah si Raisa, yuk dek beresi kamar kita, kayaknya udah berpasir kali tempat tidur kita ini. Iya yuk lambat katanya. Jadi ku suruhlah dia ngelipat selimut. Selama ngelipat selimut ini entah apa-apa dibilanginya, nggak bisa lomba, harus berdua lomba. Padahal dia sebenarnya bisa, cuma dia takut nggak rapi. Padahal rapi juga nyelipatannya itu, tengoklah. Namanya baru belajar kan, nggak mungkin langsung sempurna. Tapi mungkin di sini rasa dia kurang rapi, dibukanya lagi, dilipatnya ulang. Ini coba kalian tengoklah tingkah si Raihan itu. Sengaja kali dia di situ, kakaknya ngelipat di situ, dia guling-guling. Dah rapi rasanya selimut itu, langsunglah dia ngelipati bajunya yang berserak di bawah-bawah. Tapi tengoklah si kecil ini, dirusainya lagi selimut yang udah dilipat kakaknya. Oke lah, setelah ku angkat-angkat tiambal kami keluar, lanjutlah Dora Ratu yang nyapu. Tengoklah pinter kali lah si Raihan kami ini, udah siap nyapu budenya baru dia turun dari tidur. Kalau ini pemandangan dari kamar kami. Kalau yang kemarin-kemarin videoku langsung halaman rusun, itu dari rumah Bu Ayu. Oke lanjutlah, aku mau cerita. Mungkin bagi sebagian orang nengok aku ngevideokan keseharianku di Rusunawa ini, ada mungkin yang nengok kasihan ya. Tengok umur udah segini belum kerja, jadi mungkin dipikirnya bisa lah aku dijodoh-jodohkan sama orang ya kan. Adalah abang-abang yang ngechat aku, awalnya dia basa-basi kan. Aku nggak pala kenal-kenal kali sih, ya cuma tahu-tahu gitu aja. Udah basa-basi ini itulah, nggak pala panjang sih. Terus dia langsung bilang, sebenarnya abang mau jodoh ya adik sama kawan abang katanya. Kayak aku mikir lah, ini zaman apa kok jodoh-jodohan? Terus katanya, iya karena abang tengok adik baik. Heran lah aku, kok tahu dari mana aku baik. Terus ceritalah dia kawannya ini kasihan, udah tua. Pas ku tanya rupanya kelahiran 98 nih baru. Diceritakannya juga lah kalau kawannya kemarin dekat sama cewek tapi direndah-rendahkan sama keluarga cewek itu. Terus dibilangnya lah, kasihan abang nih kawan abang itu deh, orangnya baik, udah kerja. Terus dibilangnya lah gajinya 10 jeti, mogenya ada. Dengar itu pun aku heran lah, kenapa rupanya kalau mogenya ada mau diapain juga kan. Terus dijawabnya, iya kan mendukung untuk pacaran katanya. Terus dalam hatiku lah ya kan, oh alah bang adek kalau udah cinta nek becak bareng jemping-jemping pun gak apa-apa. Heran kali lah aku kok cerita-cerita harta lah sama aku. Memang aku taunya aku gak kaya kan, tinggal pun di Rusunawa. Cuma ya maksudnya gak gitu loh, gak harus pun dijodohkan. Ada loh cowokku, ya ampun. Atau misalnya lah aku gak punya cowok sekarang, bisa loh ku cari yang lain emang mauku, gak perlu dikenalkan. Terus ku jawab lah, masih 24 umurku bang, masih panjang perjalanan. Aku pun baru siap magang kemarin di Telkom, ku bilang. Terus lanjutlah aku bilang, masih banyak lagi yang mau ku coba. Belum lagi ku coba ini PNS. Pala aku bilang gitu aja lah. Terus dia bilangnya, lo ya udah sarjana emangnya dek katanya. Kayak astagfirullah. Terus lanjutlah aku bilang, lagian kenapa harus aku bang? Karena abang gak tahu aku memang baik atau enggak. Habis itu barulah dibilangnya, ya udahlah dek sama abang aja kirim nomor adik katanya. Entah kenapa aku udah malas loh, kayak mungkin aku yang terlalu sensitif ya. Entah kenapa aku ngerasa direndahkan. Kayak kenapa yang dijodohkan sama aku orang yang kayak gitu loh. Maksudnya kalau emang dia kaya ataupun dia bagus, kenapa dia nggak bisa cari cewek sendiri yang sesuai maunya dia? Apalagi cewek sekarang, mau jelek mukanya, mau kayak mana bentuknya, kalau ada duit pasti mau. Iyanya sadarnya aku nggak kaya, tapi bukan berarti aku nggak laku dan nggak bisa milih apa yang ku mau. Jangan karena kalian tengok aku di video ini kayak gembel, kalian pikir aku nggak bisa bergaya. Masalah uang pun memang nggak banyak, tapi setidaknya aku bisa makan, mamaku bisa kasih aku makan. Tapi itulah kalau orang dan nilai sebelah mata, payah lah. Jadi kalau misalnya abang yang ku ceritakan ini nengok dan merasa abang yang ngechat aku, maaf kali lah ya kalau nggak lagi ku balas chat abang. Aku pun kemarin balasnya itu niatnya nanya lokernya, mana tahu ada info-info kan lumayan aku bisa kerja di tebing karena memang dia kerjaannya mantep.
aku akui lah. Tapi karena udah kayak gini ceritanya, jadi agak hilang respect aku. Jadi untuk kedepannya siapapun yang nonton ini, janganlah ngerasa kasihan ya weh. Walaupun lah aku miskin kan, aku juga punya pilihan, punya selera loh aku. Masa karena awak kayak gini jadi terima-terima aja, yang penting duit gitu. Lagian ya aku memang belum siap nikah, aku baru wisuda kemarin, jadi niatku itu aku kerja dulu. Tapi janganlah pula dibilang iyalah utang budi udah dikuliahkan 4 tahun. Tidak ya teman-teman, saya beasiswa full sampai wisuda. Jadi emang karena niat dari dalam diri inilah mau membahagiakan mama dulu. Tapi habis denger ini janganlah kalian berpikir aku sombong. Aku cuma cerita aja. Iya memang lah, walaupun aku dapat bidik misi itu, terus dapat uang jajan 6 bulan sekali, tetep kok mamaku ngasih. Jadi oke lah, udah ngalur ngidul kan kemana-mana udah ceritanya. See you, bye-bye lah weh.